Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video ini gue mau bahas saham ASSA atau ASA ya guys. Ini adalah saham yang di request oleh salah satu teman kita di YouTube. Dan ASA ini adalah salah satu gurita bisnisnya dari TP Rahmat, grupnya TP Rahmat. Sebenarnya gue suka sama ownernya karena ownernya ini menurut gua nggak macem-macem ya guys. Dan gua punya salah satu saham di portofolio gua, yakni saham TAPG, yang merupakan salah satu juga gurita bisnisnya dari TP Rahmat ini. Nah, cuman untuk asanya ini gue punya penilaian sendiri guys. Jadi kita langsung bahas ke laporan keuangannya aja ya. ASA kalau lu lihat dari ekuitasnya terus bertumbuh dari tahun 2017 yang cuman 985 miliar naik jadi 1 triliun, 1,1 triliun, 1,2 triliun, 1,5 triliun sampai 1,6 triliun. Nah, kalau dari ekuitasnya bertumbuh terus guys. Dari asetnya juga bertumbuh terus dari 3,3 triliun di tahun 2017, di tahun 2022 udah 7,4 triliun. Baik dari ekuitas, dari aset bertumbuh, dari pendapatannya juga bertumbuh dari yang 1,6 triliun di tahun 2017 sampai terakhir pendapatan di tahun 2022 ini 4,6 triliun. Jadi tiga hal yang tadi gue sebutkan bertumbuh, ekuitas, asetnya, pendapatannya. Sekarang kita ke laba bersihnya. Laba bersihnya di tahun 2022 ini termasuk tinggi dibandingkan tahun 2021, 2020, dan 2019 karena dia di tahun 2022 ini sudah mengantongi 131 miliar. Dan dia berpotensi mengalahkan laba bersih di tahun 2018, di tahun 2018 yang sebesar 143 miliar guys. Nah, kenapa gue kurang suka dengan ASA? Ini kalau gue pribadi ya guys ya. Kenapa gue kurang suka dengan ASA? Lu perhatikan guys di laporan keuangannya. Gue nggak paham dengan bagaimana manajemen ASA ya. Karena di bagian liabilitas, baik liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang, terutama jangka panjang sih ya, itu untuk hutang bank atau pinjaman banknya dari tahun ke tahun selalu gede. Contoh ya guys, di tahun 2022 ini pinjaman banknya itu 2,2 triliun, yang mana total liabilitasnya adalah 4,8 triliun. Pinjaman banknya 2,2 triliun yang mana ekuitasnya pun hanya 1,6 triliun. Makanya ini perusahaan DER-nya gede guys. Nah, itu untuk yang membuat gua kurang cocok dengan perusahaan ASA ini. Untuk TAPG gua suka, tapi untuk ASA walaupun sama-sama grupnya TP Rahmat, gua kurang suka. Gua kurang paham kenapa si ASA ini hutang banknya yang berbunga itu terus-terusan besar dari tahun ke tahun. Dan gue lihat bukannya menurun, tapi dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Mungkin lu yang paham industrinya ya, gue kan bukan ahli segalanya guys ya, gue juga belajar dari orang lain. Mungkin lu yang paham industri ASA ini bisa menjelaskan kenapa si ASA itu hutang banknya gede, liabilitas banknya gede, seperti itu guys. Jadi lu bisa lihat di laporan keuangannya, hutang bank jangka panjang, pinjaman banknya itu mendominasi. Itu yang pertama, kenapa gue nggak masuk ASA. Yang kedua, perusahaan ini terakhir membagikan dividen pada tutup buku tahun 2017, yang dibagikan dividennya di tahun 2018. Nah, biasanya guys ya, ini kan dia dari 3 tahun terakhir bahkan 4 tahun terakhir tidak membagikan dividen. Biasanya memang perusahaan yang memiliki liabilitas besar, dividennya cenderung kecil atau bahkan dia tidak membagikan dividen, seperti itu. Itu alasan kedua kenapa gua nggak masuk ASA. Alasan ketiga guys, jadi kita udah membahas laporan keuangannya guys ya, sudah membahas ekuitasnya, pendapatannya, laba bersihnya guys, dimana memang laba bersih di tahun 2022 ini berpotensi mengalahkan di tahun 2018. Sekarang kita ke valuasinya guys. Valuasi dari ASA ini sendiri itu paling murah di tahun 2017, di mana valuasinya dengan PBV 0,6
dan pernya adalah 6. Ditutup tahun 2017. Di tahun 2018 BBV-nya 1, 2019 BBV-nya 1,9, pernya 26. Ini udah mulai mahal guys. 2020 PBV-nya 1,6, pernya 38. 2021 PBV-nya 7 guys, pernya 110 guys. Jadi, nah alasan ketiga begini guys, ya kenapa gue nggak masuk ASA. Yang pertama tadi kan dari liabilitasnya ya guys, ini pinjaman banknya mendominasi. Yang kedua dia tidak membagikan dividen. Kalau misalkan lu nyangkut di ASA, ya nggak ada jaring pengaman, lu nggak bisa dapat dividen juga. Kita nggak tahu ya di tahun 2022, tapi histori 3 tahun bahkan 4 tahun itu dia nggak membagikan dividen. Alasan ketiga gini guys, gue mau tanya sama lu, bahkan lu mungkin lebih paham daripada gue. Apa yang membuat ASA di tahun 2020 akhir sahamnya yang biasanya berada di angka 200, 700, 500, 300 tiba-tiba naik ke 3000? Gua nggak bisa menjelaskan secara fundamental kenapa si ASA ini tiba-tiba naik 3000. Kalau misalkan SMDR ya, sahamnya bisa naik tinggi yang biasanya rendah karena EPS-nya menarik. Gue kasih tahu guys sama lu, EPS-nya menarik, dia naik tinggi sampai di kemarin SMDR itu 3.900 per lembar. Kemudian karena dia dividennya kecil, hanya 50 perak, kemudian dia roboh. Jadi si SMDR kenaikannya bisa dijelaskan secara fundamental di mana EPS-nya menarik. Saham-saham batubara juga. Ini kita berbeda sektor tapi kita membahas pergerakan saham. Kenapa bisa naik, kita bisa turun ya. Nah, Adisarana Armada, gua nggak paham kenapa di tahun 2020 akhir dia mulai dari September nih guys, September, Januari 2020 akhir, dari yang tadinya 600 tiba-tiba naik sampai 3.800. Nah, lu kalau lihat EPS-nya di tahun 2020 ya, gua sempat ngebaca EPS-nya dan dari laba bersihnya sebenarnya menurun dibanding tahun 2019. Tapi kenapa harga sahamnya naik guys? Kan 2019 laba bersihnya 87 miliar. 2020 laba bersihnya 51 miliar, turun dong. Tapi kenapa harga sahamnya naik? Kalau lu yang punya harga sahamnya pas di angka 475, ya nggak apa-apa, lu hold aja. Karena lu tahu bahwa ini sahamnya naik ya, selama belum turun ya lu hold nggak apa-apa. Karena kan berpotensi terus meningkatkan capital gain lu. Tapi kalau lu udah ngejar kereta pas udah di harga 2.600, ternyata lu melihat dari laba bersihnya, dari EPS-nya nggak masuk akal, dari PBV-nya juga apa yang pantas dihargai PBV 7 untuk saham ini. Dia bagi dividen juga enggak, laba bersihnya juga masih besar yang 2019. Ya pas di tahun 2018 bahkan lebih gede gitu guys. Nah, gue bingung kenapa si saham ASA ini bisa naik sampai 3.400. Nah, yang beli di pucuk, lu yang baru mau masuk ASA harusnya, kalau menurut gue, ini menurut gue guys ya, pada saat harganya udah 1.900 dan tidak bisa dijelaskan dari EPS-nya maupun dari laba bersihnya, udah mulai harus hati-hati. Kalau yang sekali lagi tadi gue bilang, kalau misalkan yang udah punya di harga 400 ya di hold aja, orang udah cuan. Tapi kalau baru yang mau masuk, dia harga ASA udah 1.500 naik ke 2.400, dan lu lihat EPS-nya, lu lihat laba bersihnya sebenarnya masih tinggi di tahun 2018, lu udah mulai harus hati-hati. Padahal 2018 juga naiknya nggak terlalu tinggi kan. Kan 2018 kinerjanya bagus tuh. Sahamnya di tahun 2018 akhir cuma naik sampai 800. Ternyata di tahun 2020, di mana saham ini juga nggak bagus-bagus amat, naiknya sampai ke 2.100 pada tahun 2021-nya. Nah, ini yang udah harus lu perhatikan guys. Kenapa si ASA ini bisa naik tinggi sedangkan EPS-nya tidak menggambarkan kenaikan harga sahamnya gitu guys.
Jadi lo harus udah hati-hati kalau misalkan harga saham naik atau turun tapi tidak bisa dijelaskan secara fundamental. Itu guys kalau menurut gua. Nah gua sekali lagi nggak paham guys ya. Lo kalau misalkan tahu kenapa bisa naik, lo bisa jelaskan. Dan yang gue tahu memang di tahun 2020 ini masa-masa pandemi, orang jarang keluar rumah, bahkan dilarang keluar rumah dan berkegiatan. Banyak yang melakukan pembelian online, pengiriman paket-paket, dan Asa ini kan produk salah satunya itu dia logistik dan antar aja. Terus terang bini gue juga pakai antar aja, dia melakukan pick up dari HP ya. Pick upnya gampang dari HP. Dan itu memuaskan. Jadi tinggal lu pick up dari HP, lu bisa langsung dateng tuh kurirnya pakai baju yang warna pink ya. Sepertinya, ini gue melihatnya ya, ini menurut gue sepertinya ada sentimen itu. Sentimen dimana Asa ini akan bertumbuh besar sehingga waktu pandemi di tahun 2020 akhir harga sahamnya terbang dari 400 sampai ke 3000 guys. Begitu, karena ini perusahaan logistik dimana logistik di pandemi itu dibutuhkan. Sehingga ketika banyak yang masuk di harga 3.300 ya sahamnya ngedrop karena memang dia kembali ke fundamental aslinya. Sekarang gini guys, kita coba lihat ya, kita udah bahas valuasinya juga. Valuasinya Asa itu dia di angka 1 biasanya dan dia terbang tinggi waktu tahun 2020 akhir sampai di tahun 2021. Di tahun 2021 akhir aja dia harganya masih 3.300. Nah sekarang udah balik nih ke 880. Kalau gue hitung dari harga wajarnya, gue dapet angka 620 guys. Sekarang harga sahamnya adalah 880. Artinya ini gue menurut pendapat pribadi guys ya. Kalau misalkan dilihat dari dia tidak membagikan dividen, dari dia harga wajarnya berapa, dan ya itulah dari dua itu guys ya, gue nggak tertarik sama saham ini, sama si Asa ini gue nggak tertarik. Gue tertarik dengan TAPG yang merupakan salah satu bisnisnya si TP Rahmat. Tapi untuk Asa gue kurang tertarik ya. Itu yang tadi gue bilang, ada yang dari dividennya, ada yang dari pinjaman banknya besar, yang mana itu pasti berbunga. Yang ketiga, pada tahun 2020 dan 2021 kenaikan harga sahamnya itu gua nggak bisa menjelaskan secara fundamental. Kalau lu bisa menjelaskan, lu boleh komen di bawah. Bisa jadi gua mendapatkan ilmu dari lu guys. Tapi gua nggak bisa menjelaskan secara fundamental kenapa si Asa ini kenaikannya begitu luar biasa pada akhir tahun 2020. Yang gue tahu memang ada sentimen bahwa logistik itu memang diperlukan saat pandemi. Paling itu aja sih guys kalau gue. Dan gue juga nggak bisa memproyeksikan si Asa ini akan membagikan dividen berapa di tahun 2022. Seperti yang gue bilang, gue menyarankan kalau misalkan lu nyangkut nih guys, lu kalau misalkan nyangkut, gue menyarankan lu nyangkut di ITMG harga 42.000, nyangkut di Adro, nyangkut di Sido Muncul, nyangkut di ICBP, nyangkut di perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen walaupun nggak gede tapi rutin. Nggak usah panik yang menyebabkan lu harus cut loss. Ada beberapa perusahaan yang memang pantas lu cut loss, ada perusahaan yang nggak pantas lu cut loss. Jangan, biasa aja pak, nggak usah panik. Nah gue nggak melihat nilai jual dari Asa ini dihargai PBV 1,9, dihargai per 17 kali, tapi dia nggak membagikan dividen guys. Itu guys, ya paling itu aja untuk Asa ya guys. Ini menurut pendapat pribadi gua dan ini adalah salah satu request dari teman kita di YouTube. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan lu juga sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Keputusan investasi ada di tangan lu masing-masing. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.